Jadi aku pasti ngerasain mungkin dari aku pribadi dulu. Kalau aku sih sebenarnya eh, karena memang ada eh, pastilah ya sebagai manusia ada satu kekhawatiran kayak gitu. Nah mungkin oh iya kamu bakal beruntung nih tahun depan. Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita di edisi akhir tahun. Nah, akhir tahun ini biasanya kan kita udah ribut-ribut nih sudah heboh-heboh soal kira-kira tahun depan, tahun 2022 nih akan terjadi apa nih kira-kira. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu di sini. Tapi ini bukan sama suhunya sih ya, bukan sama orang yang ahli prediksi atau ramalan, bukan. Tapi ini dengan salah satu orang yang memang cukup concern sama pengembangan bidang-bidang kreatif di bagian kerohanian Universitas Kristen Maranatha. Kita langsung aja. Halo, Ut, apa kabar? Halo Bang, luar Nah, biasa dahsyat. Kalau disuruh kenalin ke orang lain, kamu bilang namamu siapa sih? Rido. Kok Rido enak aja, bagus sekali Iya. Rido. Soalnya kalau Saud dipanggil nama bapak kan Saud kan. Oh, nama Bapak Saud ya? Kalau lagi jalan berdua Saud katanya suka berdua nyaud. Oh, langsung berdua ya. Rido. Jadi nama lengkapmu biar teman-teman tahu nih. Nama lengkap aku Saud Fembrido Sormin ya. Oke, Iya. sip kalau gitu. Ya. Jadi udah berapa lama di Maranatha? Kira-kira Di- mengabdi di Maranatha sudah berapa lama? Mengabdi di Maranatha itu udah lama ya, melayani di Maranatha gitu. Mulai dari mahasiswa ya 2012. Oh, sampai sekarang ya, sampai hari ini ya. Wah, Ya. ini keren juga ya teman-teman. Saud punya komitmen yang cukup tinggi untuk melayani di Maranatha. Puji Nah, Tuhan. kita langsung aja nih. Jadi kita langsung tembak ya. Yes. Ut, pernah nggak sih kayak ngerasa atau pernah ngalamin jadi orang yang nunggu kira-kira tahun depan akan terjadi apa ya? Misalnya ada ramalan dari suhu ini atau dari orang pinter ini segala macam gitu. Iya, Pernah nggak sih? pernah Bang. Pernah ya? Ya banyak ya gitu. Kalau lihat-lihat ramalan-ramalan gitu. Paling sering itu lihat ramalan cuaca ya. Ramalan cuaca mah nggak perlu dilihat lah, BMKG kan. Nah, Yang waktu dulu itu yang waktu lagi ini tuh kan memang ramalan yang Mama Loren ya gitu sampai ada ya isu-isunya gitu loh. Jadi takut juga kan kayak gitu, tapi ya percayalah sama Tuhan gitu bahwa tahun-tahun depan itu pasti tahun yang akan lebih baik dari tahun sebelumnya gitu. kira-kira ini aku mau ngelanjutin obrolan kita jadi deg-degan nih aku. Ini kayaknya aku ngomong sama pendeta nih di depanku. Enggak pester. Oh, pester ya? Oh. Enggak Bang. Nah, kira-kira kalau menurutmu tuh kalau kita berpikir lebih serius, Ya. kira-kira kenapa sih orang sampai ada kan kalangan-kalangan yang memang menantikan gitu loh. Jadi kayak menantikan bahwa kira-kira tahun depan itu akan terjadi apa, prediksi ya, meskipun itu kan belum tentu benar dan mungkin bisa jadi ada yang kejadian gitu. Iya. Apa sih yang bikin orang jadi kayak penasaran itu? Kalau dari aku pribadi ya Bang ya, jadi aku pasti ngerasain mungkin dari aku pribadi dulu. Kalau aku sih sebenarnya karena memang ada pastilah ya sebagai manusia ada satu kekhawatiran kayak gitu. Nah mungkin orang-orang itu juga ada satu kekhawatiran yang buat mereka mungkin bisa jadi kayak berjaga-jaga gitu. Tuhan juga kan bilang berjaga-jagalah setiap waktu kayak gitu ya, untuk hal-hal yang lebih baik ke depan itu kan orang udah berencana gitu. Nah, orang udah berencana gitu dan pasti mau melihat ramalan tahun depan itu seperti apa kayak gitu. Ibarat kita kayak mau lihat hari liburan lah gitu. Tahun depan itu liburan apa aja gitu. Tapi sebelum berlibur kan harus ada yang persiapkan dulu lah, mulai cuti dan lain-lain segala macam gitu kan. Nah, itu mungkin yang jadi fokus orang ya. Jadi mungkin ada rasa kekhawatiran untuk melangkah ke tahun depan. Jadi mereka lebih mikirin ramalan tahun depan itu seperti apa ya gitu. Kadang ya kepo juga ya, apalagi kayak kita gitu, kepo gitu tahun depan ada apa ya kira-kira kayak gitu. Kayak ini ya, jadi kayak
takut terkejut kira-kira gitu ya. Iya, takut terkejut gitu. Daripada sebelum dikejutin ya mending kita tahu dulu kan. Padahal tahu juga belum berdasar ya, belum Iya, tentu ada dasar yang kuat belum bahwa ada itu akan dasar yang terjadi kuat. atau enggak Iya. kan gitu kan. Tapi ada juga mungkin di sebagian anak-anak muda itu jadi hal yang seru aja gitu loh, Bang. Kayak lihat zodiak kan. Iya, iya. Gitu. Apa sih zodiak lu hari ini atau bulan depan kayak gitu. Nah, itu kan hal menarik juga kayak gitu. Sebenarnya nggak kita percaya, cuman bikin kayak lebih semangat aja gitu. Jadi bikin penasaran Iya, aja bikin ya. penasaran Ada aja. getar-getar asmara ya. Salah ya. Bukan getar-getar asmara jadi. Itu setiap hari. Gitu. Jadi Oh, itu tiap hari. tiap hari. Ya kan Aduh. sama istri harus ini iya. harus. Oh iya, kita sama-sama teman-teman, jadi kita ini sama-sama udah menikah ya. Iya, udah menikah. Baru menikah kira-kira gitu. Baru menikah. Jadi ya. lagi seneng-senengnya. Lagi nih. seneng-senengnya. Oke, lanjut yang Dan tadi. harus seneng. Nanti kita jadi curhat jadinya kalau lanjut. Iya. Nah, gitu. Jadi apa ya kayak zodiak tadi gitu. Ya kita mikirin oh iya kita gimana ya hari esok gimana gitu. Jadi terus-terusan lihat ramalan-ramalan kayak gitu dan menariknya ya Bang ya kalau lihat zodiak itu kan jadi kayak tambah semangat ketika memang ramalan itu kita kayak diramalkan oh iya kamu bakal beruntung nih tahun depan kamu dari bintang Scorpio kamu bakalan beruntung kamu pekerja yang seperti apa gitu dan ada rasa semangat gitu oh iya ini aku banget gitu kan gitu jadi mungkin ramalan itu juga membuat orang itu merasa dia safe gitu dia ramalan itu kayak buat rasa dia kayak oh iya tahun depan itu bakalan baik-baik aja nih gitu dan ya kayak sekelas Mama Lauren juga yang kemarin itu meramalkan oh bakalan ada ini segala Dan macam memang itu kiamat. terjadi ya. Maksudnya bukan ada beberapa ramalan dia memang terjadi ya. Iya ada beberapa ramalan dia dan ketika beberapa ramalan dia itu memang terjadi disitulah kebanyakan orang ya kayak kita lihat ya semakin banyak dekat sama Tuhan kayak gitu kekhawatiran itu bukan menjadikan dia jauh dari Tuhan malah semakin dekat sama Tuhan jadi kalau kita di gereja itu tiba-tiba banyak aja nih pemudanya nih datang ke gereja karena takut ya besok-besok bakalan kejadian lagi kayak gini nih gitu jadi semakin dekat sama Tuhan gitu. Tapi kan itu kan efek positifnya. Tapi kan efek negatifnya juga jadi ada juga kan kira-kira. Jadi misalnya orang jadi makin under pressure gitu kan karena oh nanti ke depan akan terjadi ini dan ini gitu. Dan dia akhirnya jadi kayak merasa ketakutan gitu kan. Ada juga yang seperti itu ya. Ada juga seperti itu. Gitu. Jadi kalau di kalau aku ya misalnya ditanya, ya aku pribadi tuh aku tidak percaya ramalan. Aku tidak percaya ramalan. Tapi bukan berarti aku menyepelekan. Artinya kita tetap kalau Alkitab bilang bahwa kita berjaga-jagalah gitu kan. Karena kita nggak tahu Tuhan kapan datang kira-kira gitu kan. Nah, karena berkaitan dengan ramalan ini kan selalu sesuatu yang sesuatu yang sifatnya itu menuju akhir kira-kira gitu kan. Ya kan nanti akan terjadi ini nih kan. Pokoknya kayak kita akan musnah lah kira-kira gitu ya. Nah, tapi kira-kira kan kalau ditanya ke pribadimu jujur Ruth nih, kalau untuk tahun 2022 kira-kira kau punya harapan apa nih? Ramalanmu kira-kira. Coba kita tanya dulu sama Papa Saud. Ini ramalan untuk aku pribadi atau? Ya, harapan untuk tahun depan apa yang diharapkan, apa yang diharapkan terjadi lah gitu. Kalau tahun depan sih harapannya yang terjadi pasti sesuatu yang baik ya kayak gitu, sesuatu yang memang didamba-dambakan gitu. Didamba-dambakan seorang keluarga lah kayak gitu yang pasti keturunan gitu kalau dari Saud pribadi Bang ya kayak gitu ya mudah-mudahan udah tahun depan ya kayak gitu atau dalam waktu dekat ini ya Tuhan bisa mengaruniakan keturunan kayak gitu kalau dari Saud sendiri itu. Nah kalau untuk yang tahun 2022 kalau Saud ramalkan sendiri adalah tahun yang penuh tantangan pastinya. Kayak gitu, tahun penuh tantangan dan mungkin agak sedikit berat dari tahun 2021 gitu. Karena kita lihat juga di pemulihan mungkin dari COVID ya, dari COVID, kondisi-kondisi COVID, perekonomian dan lain-lain itu bakalan sangat sulit untuk di tahun 2022. Itu jadi satu hal yang mungkin kita bisa lihat
pastilah Bang ya, karena dari tahun 2020. Cuman ya nggak perlu khawatir gitu, pasti dalam kesulitan-kesulitan itu juga pasti kita akan mendapatkan banyak hal juga kayak gitu. Kayak dari pandemi ini, kalau nggak ada pandemi mungkin Saud nggak ketemu sama Bang Ya. Basar kayak gitu. Kalau nggak ada pandemi mungkin Saud nggak akan ketemu sama teman-teman yang menyaksikan Ice Dream Studio podcast Ice kayak gitu untuk tayangan secara YouTube ini gitu. Dan ya itu hal-hal sulit itu yang buat kita memang jadi bekerja dan melayani secara kreatif untuk memuji muliakan nama Tuhan. Itu sih Bang. Ada amin. Amin, haleluya. Kita langsung kumpulin persembahan lah ya, karena ini podcast. Kita Iya. nggak usah kumpulin persembahan, ini podcast. Oke. Kalau aku sendiri juga memang berpikir bahwa tahun depan ini kan ya kita bersyukur ya, misalnya pemerintah kita memang bekerja keras untuk mengurangi penularan COVID, dan kita juga masyarakat memang udah semakin sadar, dan rasanya kondisi ekonomi kita sudah mulai mungkin beranjak pulih. Tapi memang masih baru ya. Nah, dan memang penuh tantangan lah ya. Jadi tantangan ini yang memang harus kita sambut dengan gembira ke depan. Gimana kita juga berperan ya sebagai masyarakat ya. Jadi nggak diem doang, nggak rebahan lagi lah kira-kira gitu ya. Nggak rebahan lagi. Nah, tapi ini tadi kan soal ramalanmu. Nah, aku juga punya ramalan. Boleh Bang. Jadi tahun depan tuh ya aku berpikir Indonesia akan tumbuh memang dengan penuh tantangan juga ya, tapi akan tumbuh naik ke atas gitu loh. Jadi kita juga mungkin harus bersemangat untuk itu ya. Nah, ya karena tapi kalau kita buka ramalan kayaknya bakal rame nih. Buka layanan ramalan. Oh, bakalan rame ya? Iya, Papa Saud. Papa Saud ya. Enggak, janganlah Bang. Gitu. Nah, tapi ini coba kita sedikit lagi obrolin bahwa ke depan ini kan kita berharap ya tentu tahun yang baik untuk kita ya di bangsa ini gitu. Nah, dan memang dilihat kondisinya, track recordnya COVID segala macam ini memang kita masih bergerak baru mau pulih lah kira-kira gitu kan. Nah, kira-kira kalau ngelihat ramalan tadi gitu ya, misalnya orang dengan dinamika orang, aduh tahun depan pengennya ini, janganlah terjadi ini, janganlah terjadi itu segala macam gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Saud nih, kira-kira apa sih yang jadi langkah yang positif yang harus orang lakukan ketika dia ketika dia berhadapan dengan fenomena ada ramalan, ada prediksi ini segala macam, tuh apa sih sikap terbaik seorang Kristen yang harus dilakukan dalam kehidupannya supaya dia juga bisa melihat dan merespon dengan baik kondisi ke depan gitu. Ya. Kalau dari aku sendiri ya Bang ya, yang aku terapkan ya bisa hadir saat ini juga kayak gitu. Karena satu yang aku pegang, satu yang aku imanin, yaitu percaya. Gitu. Percaya sama Tuhan kita yang sangat begitu besar kayak gitu. Percaya sama apa yang kita imani kayak gitu. Bahwa Tuhan itu bisa loh gitu membalikkan tiba-tiba perekonomian Indonesia jadi pulih dan bisa jadi negara maju gitu. Membalikkan kita yang tadinya mungkin sakit tiba-tiba jadi sehat kayak gitu. Orang yang mati aja ya Tuhan hidupkan kembali kayak gitu kan. Ya kita percaya bahwa Tuhan bakalan memberikan hal-hal yang baik kayak gitu, di samping dia mengizinkan kita menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini. Tiba-tiba ya COVID udah hilang, tiba-tiba Omikron tiba-tiba datang gitu gitu. Nanti apalagi nih datang, Nah, ya menurut aku ya gak usah khawatir gitu. Percaya aja sama Tuhan kayak gitu. Percaya sama apa yang kita imani selama ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang memang mampu memberikan jalan yang baik untuk anak-anaknya bagi yang percaya. Itu Bang. Jadi jangan sampai kita ragu kayak gitu untuk melangkah gitu. Pasti kalau ya melangkah aja gitu, nggak usah loncat gitu ya, melangkah aja gitu ya, kayak kita naik tangga 1, 2, 3, 4, 5 gitu sampai ke atas gitu. Dan itu nanti yang akan bikin kita lebih mungkin percaya diri gitu. Dengan percaya kita jadi percaya diri, dan semua hal-hal yang negatif yang kita pikirkan, yang kita takutkan tadinya, itu akan lama-lama sirna hilang gitu dari pikiran kita gitu. Nah, yang kupahami tadi dari penjelasanmu, Pak. Jadi kayak mau bilang gini ya, bahwa rancanganku adalah rancanganku, bukan rancanganmu gitu ya. Jadi itu sama nggak sih dengan bilang bahwa orang mau ramalin apapun, masa depanmu ada di tanganku, kira-kira gitu kan? Betul nggak? Jadi bahwa ya memang kita sebagai ciptaan, sebagai orang Kristen, ya bagaimana kita mengimani, ya kan, menghidupi Tuhan itu dalam keseharian kita ya. Artinya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, jangan khawatir gitu.
mau apapun yang terjadi tahun 2022 rasanya kalau gitu Ya. no problem lah ya. Yes. No Iya, problem. no problem ya. No problem, Bang. Bener kan? Ya No kalau problem. ya kayak tadi aku juga ngobrol sama teman, Yes. aku bercanda sama dia. Ya hidup kan gitu-gitu aja. Maksudnya siang akan berganti malam, malam akan berganti pagi dan berganti terus gitu. Tapi bagaimana kita meresponnya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam pekerjaan kita, dalam karya kita, dan bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat itu semua gitu ya. Ya, itu dia. Gitu ya. Ah. Jadi ramalan tadi gimana? Ramalan yang mana? Ramalan itu maksudnya orang percaya ramalan segala macam itu bukan sesuatu yang salah ya. Bukan sesuatu yang Ya, salah. ya. Iya, Bang. Jadi ya dia harus bukan sesuatu yang salah tapi harus kita takar. Iya, iya. Gitu. Jangan sampai kita halalkan gitu ibaratnya. Jadi kita mengimani ramalan itu daripada gitu. Tuhan ya gitu ya. Daripada Tuhan kayak Iya. gitu. Maksudnya aku kan tadi bilang, oh nanti ini Tuhan udah habis Covid, ada Omikron lagi, nanti habis apalagi? Omikron Godzilla lagi kau datangkan gitu kan. Jadi kayak jadi bersungut-sungut. Nah, jangan kayak gitu. Iya. Malah mau Covid juga, mau Omikron juga tetap bisa melayani, tetap bisa berkreativitas seperti ini kayak gitu. Nah, itu juga aku alami sebagai anggota paduan suara dan anggota di gereja juga harus rekaman lah kita, harus ya kita tadinya nyanyi harus bareng-bareng, tiba-tiba sekarang sendiri-sendiri. Yang tadinya bukan nyanyi solois, tiba-tiba harus solois gitu, kita dipaksa seperti itu gitu. Dan ya mau nggak mau kita harus ikutin itu gitu, dan bisa jadinya bisa gitu loh. Adaptif lah ya. Adaptif gitu. Betul, ya. Kayak Bung Lon ya. Iya. Ya kan memang kita harus, kalau bahasa leadershipnya agile. Iya. Kalau orang Batak itu Bang, makanya simbol orang Batak itu kan cicak. Ya. Bisa Karena hidup di mana aja dia. Di mana aja ya. Gitu. Mau dingin, mau cuaca panas, dia itu di mana-mana. Iya, jadi gitu. Kita harus siap lah ya dengan segala kondisi. Harus siap. Jadi kalau ada teman pendeta yang dulu pernah bilang, jadi Kristen makanan keras. Jadi bukan makanan ringan, bukan minum susu. Ya. Jadi Kristen makanan keras. Jadi kalau kita makan sesuatu yang keras, dalam artinya kehidupan ini kita bisa terima, kita juga akan bisa jadi berkat buat orang lain kan. Yes. Gitu ya. Setuju, Bang. Oke, kalau gitu. Ini menarik nih obrolan kita ini. Menarik banget. Tapi sayang memang waktunya sudah habis. Udah habis. Jadi kira-kira gitu teman-teman. Obrolan kami ngarung ngidul nih memang. Jadi ini soal ramalan. Jadi teman-teman, terserah teman-teman mau percaya atau enggak. Tapi yang pasti bahwa Tuhan Yesus tuh sangat mengasihi kita dan akan menolong kita melalui setiap musim kehidupan. Dan ayo kita percaya dan kita berpegang pada keimanan kita. Terima kasih teman-teman. Buat yang mau komen jangan ragu untuk komen ya. See you. Salam AIS dong. Iya dong. Salam AIS. Integrity, care, dan excellence. Sip.